Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1147 Bibili. Kata "tunggu sebentar" dari Thomas Kin menyebabkan kehebohan besar. Sudah datang, sudah datang. Bibili yang familiar itu sudah tiba. Benar. Terakhir kali Bibili berkata tunggu sebentar, apakah kalian masih ingat? Tentu saja, aku ingat siaran langsung itu. Itu klasik sekali. Yang mana? Apa yang kalian bicarakan? Bibili hanya berkata tunggu sebentar dan kalian sudah begitu bersemangat. Benar. Meskipun Bibili hanya berkata tunggu sebentar, tapi itu artinya dia sudah akan turun tangan. Apa? Legenda apa? Cepat ceritakan padaku. Waktu itu Angelin mengadakan PK dengan orang lain, pihak Iawan mencari orang yang populer, lalu Bibili berkata tunggu sebentar. Kemudian, dalam waktu kurang dari 1 jam, kelompok top datang ke rumah Angelin, dan CCTV merekam Angelin secara langsung. Sial, benarkah? Apakah Bibili ini begitu hebat? Tentu saja. Kalau kamu bermain di dunia siaran langsung dan tidak mengenal Bibili, maka kamu sudah out. Angelin Wang melihat Bibili telah datang, berhenti menangis, menyeka air matanya, dan berkata, "Bibili, tidak apa-apa. Hilang ya hilang saja. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Apa yang aku lakukan hari ini juga menjadi pelajaran bagi semua orang. Setiap orang harus menganggap hal ini sebagai peringatan. Hati-hati jangan sampai terjebak lagi." Setelah Angelin Wang selesai berbicara, Bibili tidak mempunyai pergerakan apa-apa, dan semua orang khawatir. Bibili ini bukan benar-benar melakukan sesuatu hal yang besar, kan? Apakah akan benar-benar membeli perusahaan game dan memberikan satu set peralatan baru kepada Angelin? Seharusnya tidak. Bibili seharusnya tidak sekaya itu, kan? Selain itu perusahaan game juga tidak mungkin dijual. Jadi meskipun Bibili muncul, semua orang tidak berpikir itu akan membuat kegunaan yang terlalu besar. Paling Bibili hanya akan memberi Angelin Wang hadiah, lalu membuat penyiar itu bahagia saja. Mereka tidak tahu identitas hacker itu. Rubah tornado kecil muncul di ruang siaran langsung dan tidak bermaksud untuk pergi. Dengan sikap, aku tidak takut pada kalian, dan mengirimkan komentar tanpa takut sama sekali. Benar-benar sangat arogan dan para penggemar Angelin semuanya memarahi. Angelin Wang tidak punya pilihan selain membuka permainan dan membuat akun yang baru. Akun besar itu ditipu, sama saja dengan habis sia-sia. Kerja keras Angelin Wang selama lebih dari sebulan menjadi sia-sia dan harus memulai semuanya dari awal lagi. Tidak apa-apa, aku akan mulai dari awal lagi. Semuanya jangan marah lagi. Tidak peduli apa yang dikatakan Angelin Wang, omelan di ruang siaran langsung terus berlanjut, karena rubah tornado kecil belum pergi dan terus mengejek di ruang siaran langsung. Semua orang benar-benar tidak tahan lagi. Tiba-tiba, seseorang berkata, "Pantas sombong sekali, ternyata adalah rubah tornado kecil, dewa di industri ini." Ketika melihat seseorang benar-benar mengenalnya, semua orang bertanya dengan cepat. "Siapa bajingan itu?" Orang di bawah mengenalkan, "Aku adalah mahasiswa jurusan komputer Universitas Peking, dan rubah tornado kecil ini adalah seniorku, dia sangat terkenal di lingkaran kami. Ketika kuliah, dia berprestasi di berbagai bidang. Setelah lulus, semua orang pergi mencari pekerjaan yang layak. Dia menjadi seorang hacker dan sering menyerang sistem perusahaan Yin, membuat banyak orang tidak berdaya." Setelah berbicara, semua orang langsung terdiam. Tidak disangka bocah ini memiliki latar belakang seperti itu. Mahasiswa unggulan Universitas Peking, memang sulit untuk dilawan. Bahkan jika hacker biasa, takutnya juga tidak bisa mengalahkannya, kan? Bukankah ini namanya penindasan? Kalau kamu hebat, lawan saja orang-orang yang hebat. Kamu adalah hacker top. Apa hebatnya menindas Angelin kami? Seseorang menjawab di bawah.
Dia bukan hacker top, paling banyak hanya hacker kelas 2 saja. Hacker top yang sesungguhnya adalah Little Thief. Little Thief. Bahkan orang yang tidak tahu apa-apa tentang hacker pun merasa akrab ketika mendengar nama ini. Little Thief adalah hacker terkenal, begitu populer dan diketahui banyak orang, maka dia benar-benar adalah orang yang sangat hebat. Rubah tornado kecil tiba-tiba mencibir, hehe, Little Thief. Kenapa kalian tidak mengundang orang terkaya, Talia Liu, untuk menakut-nakutiku? Apakah Little Thief adalah orang yang bisa kalian hubungi? Sial, jangan menyombongkan lagi. Cepat atau lambat aku akan membereskanmu. Iya, menyombongkan diri, benar-benar menganggap dirimu hebat. Hanya bisa menindas wanita. Kalau kamu hebat, beritahu aku alamatmu. Aku pasti akan membunuhmu. Aku paling benci orang yang menindas wanita, sampah, benar-benar membuat malu kita para pria. Kolom komentar penuh dengan umpatan, tapi pembicaraan sampah yang tidak berguna seperti ini jelas tidak berguna bagi seorang master seperti rubah tornado kecil. Dia sudah melihat terlalu banyak adegan seperti ini, jika pembicaraan sampah ini berguna, dia pasti sudah dimarahi sampai mati. Setelah Thomas Kin meninggalkan ruang siaran langsung, dia langsung menelepon Raisa Sen. Meskipun dia selalu memiliki nomor Raisa Sen, dia tidak pernah menelepon, juga tidak pernah bertemu dengan saudari junior misterius ini. Setelah telepon diangkat, suara seorang gadis yang sangat renyah dan malas terdengar. Halo, apa ini saudara senior? Ya, ini aku ingin meminta bantuanmu, Baik, aku akan tiba di sana dalam 10 menit. Oke, posisiku saat ini di warnet. Aku tahu, aku telah mengecek posisimu, sampai jumpa. Setelah berbicara, Raisa Sen langsung menutup telepon. Thomas Kin tertegun sejenak, lalu ada sedikit tanda main-main di wajahnya. Raja hacker memang berbeda. Trik saudari juniornya ini memang hebat. Kartu ponsel Thomas Kin ini diberikan oleh William Wang. Setelah proses anti pemantauan dan anti pelacakan militer, jangankan orang biasa, bahkan tim pelokasian profesional juga belum tentu bisa mengecek posisi Thomas Kin. Tapi saudari junior, Raisa Sen ini, sudah bisa menemukan posisinya dalam waktu sesingkat itu, sekitar 10 detik. Hebat sekali, kan? Selain itu, sikap saudari junior yang terus terang ini juga membuat Thomas Kin suka. Hacker papan atas ini memang sedikit berbeda dengan yang lain. Jessie Chen melihat Thomas Kin menelepon dan sedikit bingung. Kakak ipar, siapa yang kamu telepon? Kamu bisa membantu Angelin. Thomas Kin mengangguk, Lia, aku punya teman yang juga seorang hacker, kebetulan dia bisa membantu. Jessie Chen berkata, benarkah, temanmu? Apakah kamu punya teman seperti ini? Bukan seperti orang-orang di kolom komentar yang belajar manajer jaringan atau semacamnya itu, kan? Thomas Kin tersenyum, tentu saja tidak, dia adalah seorang hacker terkenal. Jessie Chen mengerucutkan bibir, tidak menganggapnya serius, dan terus memarahi rubah tornado kecil di ruang siaran langsung. 10 menit, sangat tepat waktu, tidak kurang sedikit pun. Seorang gadis dengan kuncir kuda tinggi berjalan masuk. Gadis itu tinggi dan manis, seperti siswa SMA yang sangat cantik. Aslinya dia adalah Raisa Sen, seorang hacker top yang tidak dikenal. Tampilan Raisa Sen yang seperti ini. Tidak ada yang tahu bahwa ini adalah seorang hacker. Bagi orang yang tidak tahu, bisa saja mengira dia adalah murid sekolahan. Cantik dan lucu. Sedikit pun tidak mirip seperti hacker top. Raisa Sen masuk, langsung melihat sekilas Thomas Kin, dan berjalan sambil tersenyum. Saudara senior. Setelah bicara, Raisa Sen meraih tangan Thomas Kin dengan kedua tangannya dan menjabatnya dengan penuh semangat. Bagaimanapun, ini adalah saudara senior, dan Raisa Sen hanya tenang saja di permukaan, tetapi masih sangat bersemangat di dalam hatinya. Saudara senior adalah murid yang mendapat pengajaran langsung dari guru dan kemampuannya di luar imajinasi para junior seperti mereka ini.
Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.